Bentar. Oke, udah saya record. Baik, sekarang kita akan coba dari awal lagi. Ya. Awal kita buat lagi misalkan, ingat Ibu, ini sheet 1 ini adalah hasil rekapnya. Rekap dari soal online yang ada. Baru satu sheet yang ada, kan begitu kan? Untuk menambahkan sheet, cukup klik tanda plus yang ada di kiri bawah untuk menambahkan sheet baru. Kita klik ya. Sheet baru. Nah, ini sheet barunya namanya. Boleh kita rename, boleh enggak, tapi bagusnya di rename aja. Caranya gimana rename-nya? Ganti namanya, klik aja 2 kali. Double klik, klik. Tuh, double klik, langsung kita ketik analisis baru misalkan ini, karena ini kan ada sheet 1 ya, sheet analisis juga. Analisis baru, enter. Sudah selesai, kita punya sheet baru yang masih kosong, khusus untuk analisis. Lalu apa yang pertama yang kita mulai ketik? Yang pertama kita mulai ingat ya, urut-urutannya nanti ya. Kita ketik dulu soal. Ya. Karena nanti ini adalah baris soal ini kita akan mengetikkan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sejumlah soal ke kanan. Lalu di bawahnya nomor. Nomor ini untuk nomor absen. Ya. Langsung di sini nama siswa. Tuh, nama siswa. Kita parkir aja kolomnya, ya, tinggal ditarik ke kiri ke kanan, digeser dari sini Metilina, namanya misalkan diputar. Oke. Lalu absen misalkan nomor 1, 2. Cukup ketikkan 1 dan 2 aja. Lalu di blok dari nomor 1 sampai 2, lalu ditarik. Ini ada tanda panah, tanda kotak kecil di bawahnya. Kita tarik sejumlah siswa. Tarik kebanyakan, misalkan siswanya 25. Tarik 25 aja. Oke, misalkan 25. Sudah punya nomor, lalu kita perlu nama siswa. Dari mana? Biar lebih cepat, ya. Kita kembali ke sheet 1 rekap. Kita sudah punya daftar nama nih anak-anak, walaupun udah urut, nggak masalah. Di copy aja di blok. Di blok sejumlah siswa yang ada. Ya. Bapak Ibu perhatikan. Lihat di sini nanti ada nggak yang ngerjainnya double, ya? Jadi nanti begitu copy nilai hasil akhirnya, hasil yang sudah jadi 1,0 itu perlu diperhatikan apakah anak mengerjakan 2 kali atau enggak. Perlu dipertimbangkan nilai yang mana yang mau diambil. Itu kebijakan dari Bapak Ibu masing-masing ya. Oke, ini kita sudah blok nama-namanya. Klik kanan, copy atau salin. Ya, klik kanan, salin. Atau kalau pakai shortcut, pakai jalan pintas, kita blok. Pada keyboard kita klik Ctrl T. Ctrl plus T. Sama ya? Udah paham lah ini. Oke, sudah. Lalu kita menuju ke sheet baru tadi, yang analisis baru ini. Pada kolom nama siswa, ini kolom ya namanya ya. Kolom nih, nama siswa, persis di bawahnya, di absen nomor 1 ini. Kita klik kanan, tempel. Tempel atau Ctrl V. Tempel. Nah ini udah. Ini karena anaknya lebih, kita tambahkan lagi nomornya. 28 ya. Oke, sudah. Lalu coba kita lihat tadi contoh yang analisis ini soal. Oke. Nah sekarang kita akan membuat kolom untuk soal. Ingat dulu ya, kelas bawah soalnya berapa? Misalkan 30 atau 35 Bu ini? 30. 30, berarti untuk kelas bawah buat nomor 1, 2, cukup 2 nomor aja dulu diketik, lalu di blok dari nomor 1 sampai nomor 2, lalu pada tanda icon kecil kotak ini, klik, tahan kursornya, ditarik ke kanan. Ya, ditarik sejumlah siswa. Oke, kita kecilin dulu. Tarik sejumlah siswa. Misalkan siswanya ada, bukan sejumlah siswa, maaf, sejumlah soal. Berarti 30.
Oke, anggaplah ini sampai nomor 30 lah ya. Muat ya. Lalu coba dilihat, karena ini terlalu besar kolomnya, ya, sedangkan nanti kan yang terisi kan angka 1 atau angka 0 aja kan. Ya kita nggak terlalu pusing melihatnya, kita perkecil aja. Klik paling atas di kolom nomor 1, ya, soal nomor 1, lalu disorot ke kanan. Pada keyboard tekan tombol shift, lalu tanda panah ke kanan. Ya, sejumlah soal yang ada, kalau sudah keblok semua, kita perkecil kolomnya. Caranya gimana? Klik kanan. Klik kanan, lalu pilih ubah ukuran kolom. Ubah ukuran kolom, ya. Tuh. Kita buat setengahnya aja dari lebar kolom yang ada. Kita buat 50 misalkan. Lalu klik OK. Nah, maka kolomnya sudah agak sempit ya. Nah, ini kolomnya agak sempit tuh. Udah, kita sudah punya format, sudah kita punya nomor absen, nama siswa, dan kolom soal. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan memberikan kunci jawaban. Kunci jawaban pada nomor 1 ini, di bawahnya kunci jawabannya apa, nomor 2 kunci jawabannya apa. Perlu diketik, enggak perlu diketik. Ada langkah yang lebih cepat apa? Kita kembali ke sheet rekap, sheet 1 ini, cari anak yang nilainya betul semua. Yang nilainya 100. Contoh misalkan di sini ada Ataya. Nah, Ataya ini skornya 100/100, berarti dia nilainya betul semua, kunci jawabannya. Lalu pada nama Ataya ini, satu baris Ataya ini, kita lihat ke kanan. Nah, pada soal nomor 1, jawabannya A, nih ya si Ataya ini, ingat Bu ya Ataya ya. Tuh, nggak berarti dari sini ya. Ini adalah kunci jawaban nomor 1. Lalu kita blok ke kanan, sejumlah soal yang ada. Sejumlah soal yang ada. Ya, nah, misalkan ini sampai 25. Lalu klik kanan, copy, salin. Oke, kalau sudah salin, kita ke sheet yang tadi, yang baru. Nah, ini. Letakkan kursor persis di bawah angka 1. Ya, ingat ya. Persis di bawah angka 1 ini, di bawahnya. Karena ini kunci jawaban dimulai dari soal nomor 1. Klik kanan, lalu tempel. Nah, itu dia. Maka kita sudah punya kunci jawaban nomor 1, kunci jawabannya ini. 2, kunci jawabannya B. 3, kunci jawabannya C, dan seterusnya. Sampai sini bisa dipahami, Bapak Ibu? Bisa dipahami? Oke, kok suaranya nggak ada ya? Oke, lanjut. Langkah selanjutnya yang paling penting adalah kita akan membuat rumus formula rumus untuk mengkonversi jawaban anak yang ada di sheet 1 ini, ya, jawaban ini jawaban anak yang tadinya masih A, B, C, atau D, dikonversi menjadi nilai 0 untuk yang salah, 1 untuk yang betul. Caranya bagaimana? Kita buatkan rumus yang tadi. Rumusnya yang udah Ibu catat ya, udah dicatat ya. Nah, rumusnya misalkan ini rumusnya. Oke, saya kembali ke analisis. Saya perbesar dulu. Oke. Ingat, kita cukup bekerja di absen nomor 1 saja. Ya. Cukup bekerja di absen nomor 1 dan rumusnya pun diketikkan 1 kali. Selanjutnya dikopas. Setelah dikopas nanti tinggal dirubah sedikit untuk selnya sesuai dengan kolom yang ada. Oke, pada jawaban nomor 1, persis di nomor absen nomor 1, jawaban nomor 1, kita paste, tempel rumus tadi. Nah, ini. Ya. Oke, sudah muncul angka nomor 1. Tapi harus kita pastikan dulu. Kita cek dulu, rumus ini sudah betul belum selnya. Yang dimaksud sel dalam
dalam Excel itu apa? Jadi kotak-kotak ini adalah sel istilahnya kalau dalam Excel ya Bu ya. Nah, sel ini alamatnya ada C, jadi di kolom C berarti angka 1 ini ada di baris ketiga. Tuh, baris ketiga. Makanya disebut sel C3. Oke, sekarang kita perhatikan dulu rumusnya. Di sini ada sheet 1 F2. Apa maksudnya sheet 1 F2? Kita cek ya. Ini ada di mana sih sheet 1 F2? Berarti sheet 1 F2 adanya adalah di sheet 1 rekap. F2 adalah selnya. Alamat selnya. Oke, kita lihat, kita cek. Sheet 1. Nah, ini kolom F ya. Ini kolom F. Ada di F2. Mana baris kedua? Ini baris kedua. Pertemuan antara baris kedua dan F, maka adanya di sini. Betul? Betul ya? Berarti ini betul. Rumusnya sudah betul. F2. Berarti sudah betul. Kita kembali lagi ke analisis. Oke. Terus yang dimaksud dolar C dolar 2 ini apa? Dolar C2 dolar ini adalah kunci jawaban yang tadi sudah kita buat. Ini dia kunci jawabannya. Yang sudah kita buat ini. Ini adalah referensi dari alamat C2 ya, dolar C dolar 2. Betul ini C2 dolar 2, betul ternyata. Jadi kunci jawaban yang soal nomor 1 itu, nomor 1 kunci jawabannya ini ada di kolom C. Di baris kedua. Betul, berarti makanya ininya menjadi C2. Bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami? Bu Mimi suaranya nggak kedengeran, coba di unmute. Di unmute. Apa saya suaranya nggak kedengeran? Nggak kedengeran. Kedengeran, Pak. Pak Adi kedengeran. Oke. Kedengeran. Bisa dipahami nggak Bu? Bu Mimi? Bu Mimi suaranya nggak ada ya? Belum dibuka mikrofonnya sama Bu Mimi. Oh. Bu Mimi mikrofonnya ditutup. Oke. Yang lain gimana? Yang lain bisa dipahami? Dikit-dikit. Dikit-dikit. Bu Nining? Suaranya diaktifkan Bu Nining? Enggak dibuka. Saya sudah unmute all ini, unmute all kan? Sudah di unmute all sama saya. Oh, Bu Nuning belum di unmute. Oh, udah. Tadi saya unmute nggak bisa. Harus dapat izin dari Bapak. Udah saya unmute. Sudah nih, tadi unmute Ya. dia. Sama kayak Bu Nuning aku. Ya, harus dapat izin dari host. Ya. Bu Nuning bisa dipahami sampai sini? Insya Allah. Saya belum nyoba. Bu Nani? Insya Allah, Pak. Sekarang paham, Pak Adi. Oke, saya ulang. Coba Pak, saya tanya dulu satu Pak. Iya, Pak. Kita ini buatnya bagaimana? Buatnya ini apakah kita harus di Google Drive dulu atau bagaimana jika semuanya dipindah di download dulu? Sama apa enggak rumusnya gitu. Kalau misalnya kita dari Google Drive langsung di-download aja semuanya, jadi kita bekerjanya di Google Drive, bekerjanya di Excel. Karena kalau di Google Drive khawatirnya ya sinyal kita udah kerja gini, sinyalnya tiba-tiba mati atau apa. Oke, mantap. Bagus itu. Jadi di-download aja dulu. Nanti kita kerja di offline. Excel. Langsung di Excel. Excel. Bisa seperti itu. Jadi tadi kita download dulu file. Bisa. Kita download dulu filenya. Contohin? Boleh. Udah cukup. Tadi udah. Oke, udah. Yang penting rumusnya aja dipahami ya. Iya. Rumusnya Tapi dipahami. berarti nggak berubah ya? Nggak berubah ya Pokoknya antara yang Google penting, Drive sama... Ya, yang penting begini. Yang penting patokan rumusnya ini, Ibu punya catatannya ya, jangan hilang ya. Ya. Oke, jadi yang perlu dipahami nanti, sheet 1 F2 ini adalah sheet backup. Sheet pertama. Ya, sheet pertama F2-nya ini adalah kunci jawabannya si anak.
di absen nomor 1 yang ada di sheet 1 rekap. Ya. Nah, paham ya? C2 ini adalah kunci jawaban yang ada di analisis yang barusan kita buat. Ini kunci jawabannya nih. Ini. Nah, karena dimulai dari ini, dari absen soal nomor 1, maka ini posisinya kunci jawaban ini ada di C2. Kalau yang di nomor 2 ada di D2. Selanjutnya ini E2. F2, G2, dan seterusnya. Makanya nanti rumusnya dirubah yang itu saja, yang K-nya itu. Ya, Contoh, kita sudah punya rumus di soal nomor 1. Ya. Kita copy aja, klik kanan tempel atau Ctrl C ya. Salin. Tempel di sini. Atau mau ditempel dulu semuanya boleh. Garis dulu, di blok semuanya biar sekaligus. Pastanya ya. Berarti F2-nya dari mana tadi? Tempel. Nah, ini sudah kita. Cuma harus kita ubah dulu. Karena ini C2, otomatis ini D2. D3. Nah, C2-nya kita ubah menjadi Patokannya itu. D2. Tuh. Lalu kita tab untuk ke soal nomor 3. Soal 3 pun dirubah. C2-nya dirubah menjadi apa? C3. E2. Di kolom E. Oh iya, E2. Ya. Lanjut nomor 4. Sama. Begitu juga. Nomor 4 dirubah menjadi F4. F2. F2. Gitu, sesuai kolomnya. Ini pun dirubah menjadi apa? G. Oh, jadi setiap ini satu-satu ya? Dan seterusnya. Mendingan yang kayak aku aja. Lita Ini TTI H. ya? Enak mana tah? Bisa dipahami sampai sini? Tah. Udah ya? TTI. Lalu kita coba. Ketika sudah selesai. Tah dengerin tah? Ketika sudah selesai rumusnya. Misalkan ini ya, tadi kita sampai 6 aja nih ya. Selanjutnya nanti kalau sudah selesai semua. Sudah selesai. Untuk absen nomor 2 dan seterusnya. Tinggal kita blok dari jawaban yang sudah kita buat ini rumusnya. Di blok, ditarik ke bawah sejumlah siswa. Tuh, lepas. Maka muncullah nilainya. Jadi kita cukup bermain di absen nomor 1 aja. Selebihnya untuk absen nomor 2 dan seterusnya, kita blok, kita tarik ke bawah sejumlah siswa yang ada. Bisa dipahami? Insya Allah ya. Nanti kalau ada pertanyaan, memang pertama-tama memang agak ribet. Nanti kalau sudah terbiasa, insya Allah nanti lancar. Ya. Nah, betul seperti yang Bu Nuning bilang, lebih enak kita bekerja di offline. Jadi kalau sebelum nyalain nggak itu? Yang ini Bu. Kita open. Contoh, saya mau ngambil apa namanya? Contoh ya, sebentar ya. Saya mau ngambil misalkan contoh saya mau ngambil ini nih, drive. Contoh soal ini ya, yang pas sekarang nih ya. Siapa yang menjadi sampel dulu nih? Kelasnya siapa nih? Kelasnya Bude. Yang nilai pas kemarin 51. Ya, contoh ya. Saya buka dulu. Contoh kita akan mendownloadnya ke Excel. Nanti kita kerjakannya di Excel. Begitu ya Bu Nuning ya? Pak. Oke. Kita buka dulu. Buka. Filenya banyak banget. Nah ini nih. Kelas. Contohnya kelas 1 Bu ini deh. Ya, tema 2 kemarin.
Ini Ibnu Sina. Ibnu Sina. Nah ini nih. Buka dulu. Nah ini sudah terbuka. Ini adalah rekap yang belum ada analisisnya ya. Oke, untuk lebih memudahkan, nggak menggunakan kuota, kita download dulu. File, download, Microsoft Excel. Ya, tunggu sebentar, proses download. Kerja. Masih. Jaringan nih, maaf, bentar Bu. Jaringan sama Cagalola. Dia masih download. Nah, ini udah download. Oke. Lalu kita buka. Sampai selesai. Ayo dong, jaringan. Nah, ini selesai. Kita buka ya hasil downloadannya ini bentuk Excel. Oke, selesai. Tunggu, terbuka. Langkahnya sama ya. Bekerja di offline dengan online langkahnya sama. Nanti kita klik tambahkan sheet. Setelah tambahkan sheet, kita buat dulu kolom nomor absen, nomor soal, kolom nama siswa, dan kolom kunci jawaban, sejumlah kunci soal yang ada. Sama. Tanpa internet. Ya. Tanpa internet. Cuman bedanya ini hanya tanpa internet. Ya. Kopi mana kopi ya? Belum tidur ini. Nungguin Bapak Ibu guru yang bawain kopi. Kopinya virtual, Pak. Iya, lama banget ini. Ini kayaknya operator minta ganti laptop ini udah pada hancur nih, Lola lagi. Nah ini deh. Iyalah Pak, orang segini banyaknya. Kita Iya, yang filenya udah terlalu sendirinya. penuh Bu. Iya. Iya, kita yang Yang sendiri. canggih kalau operator mah harus tercanggih, soalnya enggak semuanya data masuk Iya. Oke. penuh. Ini Biar Bu. bisa. Ini hasil downloadan yang sudah ada. Oke. Kalau sudah, lalu tinggal tambahkan sheet baru, ya kan? Klik tanda plus ini, new sheet. Kok aku nggak bisa ngelihat sih. Ya. Di rename misalkan diklik 2 kali, namakan misalkan analisis. Tuh, selesai. Tinggal kita bikin soal. Oh, di Pak Adi nggak kelihatan Pak di sini? Nggak jalan. Itu sinyal mungkin. Tunggu bentar, coba. Kita jalan Bu ya? Hilang, nggak ada. Bentar. Nggak, saya. Nah ini deh. Oke, muncul? Yang hasil download. Udah muncul ya? Muncul Excelnya? Oke. Ya, oke muncul Pak. Oke, ini kita udah buat sheet baru namanya analisis ya. Ketik soal, Ya, terus nomor, untuk nomor sebentar. absen, nama siswa. Lalu di sini Soal nomor nama siswa. ya, soal nomor nama siswa. Di sini adalah kunci jawaban. Ya, kita ketik aja angka 1, 2, lalu kita blok.
Lalu kita tarik sejumlah soal. Misalkan soalnya 10, ini angka 10 lah. Ya. Oke. Lalu di bawah 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah kunci jawaban. Ya, ingat. Di bawah angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah kunci jawaban yang akan kita pastikan di sini. Caranya di mana? Kita ambil lagi dari rekap yang ada. Perlu diingat, untuk menulis kunci jawaban di sini, kita cari siswa yang nilai skornya 100. Siapa? Nah, karena soalnya jumlah 35 per 35 berarti dia nilainya 100 nih, si Abdul Fatir. Ya. Ini ya. Abdul Fatir nilainya 35 per 35, berarti dia nilainya 100. Maka kita bisa menggunakan jawaban dari Abdul Fatir ini sebagai kunci jawaban. Kita lihat. Nah, ini nih. Pada kolom ini F ya. Sejajar ini ya. Tuh, perhatikan. Nah, ini nomor 1. Ada di sini, ini adalah kunci jawaban nomor 1. Kita blok ke kanan. Blok ke kanan. Sejumlah soal yang ada. Ya, sebentar. Aduh. Nah, sejumlah soal yang ada. Tuh. Ya, pokoknya sejumlah soal yang ada. Kita blok, selesai, kita Ctrl C atau copy. Ya. Lalu kita ke sheet analisis, klik analisisnya nih, kliknya sheetnya. Ingat, kursor berada di bawah soal nomor 1. Ini nomor 1, ini soal ini kunci jawaban di sini. Posisikan, klik kanan, paste. Paste biasa aja ya. Tuh. Maka kita sudah punya kunci jawaban untuk setiap nomornya. Jadi pahami sampai sini ya, Bapak Ibu? Ya. Oke, sudah. Lanjut kita, ini tadi kita lupa, kita buat dulu nomornya, nomor absen. Ya, misalkan sampai 20 kalau kelas 1 misalkan. Oke, nama siswa kita ambil saja dari rekap. Nama siswa ada di rekap. Nah, ini nama siswa. Ya, kita blok. Nama siswanya, kita copy. Lalu kita pastekan di sini ya. Tuh. Oke, sudah. Kita lebarkan lagi sedikit nih, namanya lebih panjang. Kalau sudah, tinggal kita membuat rumus. Ya, rumus dari formula yang ada. Oke. Coba perhatikan. Kita kembali lagi ke online yang tadi. Bentar ya Bu ya. Mana tadi? Bentar Bu. Mana sih tadi rumusnya? Bentar ya. Saya mau contoh ngambil rumusnya. Saya kopikan. Ya, Bu. Oke, kita kembali lagi ke soal. Oke, kita kembali lagi. Ya. Ini saya akan pastekan. Pastekan rumusnya ya. Enter. Bapak Ibu coba perhatikan, kalau tadi itu kan namanya sheet 1 ya, sheet 1 nih, ya. Tapi perlu diingat karena rekapnya ini namanya
form respon 1 harus kita rename dulu. Kalau nggak mau di rename berarti sheet 1-nya kita ganti jadi form respon Rename. ya. Rename aja, Pak. Tuh, mendingan di rename aja ya. Iya, rename. Mendingan di rename. Klik kanan. Rename. Jadi sheet 1 biar rumusnya bisa bekerja dengan bagus. Sheet 1 enter. Tuh. Kita kembali ke sini, kita paste. Maka sheet 1. Oh my God. Sheet 1. Oke, sebentar, saya simpan dulu. Sheet 1. Memperkecil kolom gimana tadi, Pak? Memperkecil kolom caranya Klik kanan. ya, jadi caranya begini. Klik kanan. Caranya Saya kolomnya diblok dulu, diblok. ya, ya. Diblok. Oh, semua. Semua Oke. diblok ya, biar sekaligus. Ya, 1 Ya. klik kanan, ya. kolom width. Oke, ya. Ya, agak beda ya, perintahnya agak beda ketika di online dengan di offline. Excel-nya agak beda, Bu ya. Iya, Karena iya. Ini saya sambil rumusnya juga nyoba. agak beda ini. Oke, sudah. Coba mana tadi? Analisis. Saya pengen ini dulu. Rubahnya di mana nih? If accept, shift 1. Add beda. Rumusnya beda. Oh, beda ya? Beda, Bu. Agak beda, Bu. Agak beda dia ini rumusnya. Ya udah, ngikutin aja deh, Pak. Kalau beda. Coba Yang- nanti sebentar. Agak beda, nggak jalan dia nih. Ini saya Aduh. Ini saya kolom width nggak ada. 1 F2 ini itu koma 40. Apa? oh rumusnya berbeda, Ibu. Rumusnya nanti saya cari lagi ya. Yang penting di Yang online itu dulu. aja. Yang online dulu ya, dipahami ya. Iya, iya yang online aja kalau gitu. Kan nanti kalau Tadi kan nanya, Pak. nanti kalau sudah ketemu, saya coba nanti saya kasih share deh rumusnya untuk di offline-nya ya, Bu ya. Karena dia berbeda Ya ini. udah, iya, Pak. Ya. Oke, Pak. Nggak, saya tadi juga nggak tahu nanya, makanya kalau ini bisa. Oke, sampai sini Pak. dipahami? Ya, Pak, sudah. Ya, ya. Ya.